Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unaisah. Saya mahasiswi jurusan TRPL. Pada video kali ini saya akan bahas tentang operator perbandingan, ya. Operator perbandingan di PHP. Nah, topik ini penting karena operator perbandingan sering dipakai untuk membuat logika program, khususnya ketika kita ingin mengecek suatu kondisi. Nah, apa sih pengertian dari operator perbandingan? Operator perbandingan adalah simbol yang digunakan untuk membandingkan dua nilai. Hasil dari perbandingan ini selalu berupa true atau false. Misalnya, kalau kita mengecek apakah nilai 80 lebih besar dari 75, maka hasilnya adalah true. Nah, dalam PHP, operator perbandingan digunakan bersama dengan perintah if, else, atau switch untuk mengambil keputusan. Kita langsung aja masuk kepada poinnya. Nah, di poin pertama ini ya, seperti biasa ketika teman-teman membuat file PHP, maka tag yang digunakan pembukanya adalah tag pembuka, tanda tanya, kemudian PHP, dan kemudian tag penutupnya cukup dengan tanda tanya dan tag penutup. Nah, di sini di poin pertama ya teman-teman, itu ada sama dengan. Nah, sama dengan ini dia mengecek apakah dua nilai itu sama. Ya, di sini ada pengertiannya, artinya jika tipe data beda tetapi angkanya sama, maka hasilnya true. Di sini diberikan contoh. Variabel A sama dengan 5 dan variabel B sama dengan 10. Hasilnya sama dengan variabel A sama dengan variabel B, dan Vardam value hasil. Nanti ini akan menunjukkan coba kita cek di sini. Nah, foldernya itu selalu dimulai dengan localhost ya. Kita ganti dengan perbandingan. Nah, kita lihat di sini hasilnya adalah false. Kenapa false? Karena ya, di sini kan jika tipe data beda tetapi angkanya sama, maka hasilnya terus. Sedangkan di sini itu angkanya berbeda, tipe datanya sama. Maka muncullah dia false. Kemudian di sini di contoh yang kedua itu nilainya sama, hanya tipe datanya berbeda. Yang ini menggunakan tanda kutip dan variabel C tidak menggunakan. Maka hasilnya akan true. Nih ya. True. Kenapa ada bohongnya di sini? Karena kita gunakan Vardam, jadi dia ketahuan ini termasuk tipe data apa. Boolean. Ternyata dia tipe data boolean. Nah, poin yang selanjutnya kita masuk kepada namanya adalah ini ya, identik atau ini garis sama dengannya 3 kali, artinya tipe data dan nilainya harus sama. Jika nilainya sama tetapi tipe datanya beda, maka hasilnya tetap false. Jadi keduanya harus sama. Di sini contohnya ada ya, 12 dan 12, tapi 12 yang satunya menggunakan tanda kutip, maka ini akan
maka ini akan menghasilkan false karena di sini tipe datanya beda. Ya, walaupun nilainya sama, tipe datanya beda, maka hasilnya false. Dan di bawah sini ada nilainya sama, nilainya sama, tipe datanya pun sama, maka dia akan muncul true. Coba kita lihat di sini. False kan tadi, false dan true. Nah, kemudian poin di yang selanjutnya di sini itu ada tanda seru dan sama dengan atau dibaca tidak sama dengan. Artinya apa? Artinya jika nilainya tidak sama, maka hasilnya true. Nah, jadi di sini itu kebalikannya ya teman-teman. Kalau salah berarti dia akan memunculkan true atau benar. Jika nilainya benar, maka dia akan memunculkan false atau salah. Di sini ada variabel G dengan nilai 20 dan variabel H dengan nilai 15. Di sini tadi syaratnya adalah artinya jika nilainya tidak sama, maka hasilnya true. Di sini nilainya tidak sama, maka dia akan yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Yang kelima kita cek. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia akan menghasilkan true. Kemudian di sini true berarti artinya datanya salah. Karena nilainya itu harus sama, baru dia akan memunculkan data yang benar. Nah, di sini ada contoh lagi ya. Kita masuk ke bagian lebih besar dari. Di sini ada lebih kecil dari lebih kecil. Lebih kecil dari. Ya, ini. Maksudnya apa? Maksudnya nih, jadi kalau misalnya sini ada variabel I10 dan J sama dengan 5. I lebih besar dari variabel J. Maka dia akan memunculkan hasil benar. Kita lihat. Nah, dia akan menghasilkan hasil benar, true. Sedangkan di sini angkanya sama, variabel K dan variabel L. Sini variabel K lebih besar dari variabel L. Salah karena mereka itu sama dengan. Ya, besarnya sama, maka di sini akan muncul false. Tuh, teman-teman. Kemudian dan di sini ada lebih besar, lebih kecil sama dengan, ya, lebih kecil sama dengan. Jadi nanti ketika menggunakan yang ini, ketika nilainya sama, maka dia akan menghasilkan nilai true. Begitupun sebaliknya. Lebih kecil atau sama dengan itu, ya, ini lebih kecil atau sama dengan itu, ketika kita gunakan ya,
75. Kita gunakan misalnya 60. Lebih kecil sama dengan 75, maka dia akan menghasilkan true, karena nilai 60 itu memang lebih kecil dari 75. Nah, baik, mari kita simpulkan dari pembahasan video ini. Jadi, operator perbandingan di PHP digunakan untuk membandingkan dua nilai dan hasilnya adalah true atau false. Kita sudah belajar beberapa operator ya. Itu tadi ya yang sama dengan, terus yang sama dengan, terus yang tidak identik, itu yang di sini ya, yang sama dengannya itu ada 2 kali. Itu dia namanya tidak identik. Nah, kita udah belajar ya sama dengan, terus yang tanda seru dan sama dengan, terus lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, atau sama dengan, lebih kecil sama dengan ya, dan lain-lain. Nah, operator-operator ini sangat berguna untuk membuat logika dalam program. Misalnya pada sistem penilaian atau sistem login. Nah, mungkin itu saja yang dibahas di video presentasi. Itu dia yang saya bahas di presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.